Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmania, NIM G73218067, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai tantangan di awal langkah sebuah organisasi dalam mewujudkan mimpinya. Organisasi di sini yaitu Istana Yatim Al-Madinah. Di sini sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, saya ingin menceritakan mengenai sejarah atau asal mula berdirinya Istana Yatim Al-Madinah. Kisahnya berawal dari seorang kerabat yang mewakafkan tanahnya pada tahun 2006 untuk tempat pendidikan anak-anak yatim. Di atas lahan seluas 500 meter persegi di Kota Pahlawan yang terletak di sebuah kompleks perumahan itu kemudian dibangun gedung 3 lantai. Di saat yang sama, dimulailah proses pengurusan badan hukum yayasan pengelolanya yang menunjuk Bapak Syarif Thoyib sebagai ketuanya. Namun, entah karena kesalahan teknis atau faktor lain, bangunan Istana Yatim Al-Madinah yang baru saja berdiri kokoh tiba-tiba dituding menjadi penyebab perubahan atau pergeseran struktur bangunan rumah di samping dan di belakang sehingga Yayasan Istana Al-Madinah pun digugat secara serempak dan oleh para pemiliknya dengan tuntutan yang sama meminta ganti rugi terhadap kerusakan rumah mereka. Hal tersebut menjadi permasalahan pertama yang akan dibahas menggunakan pendekatan manajemen perubahan, yaitu fenomena konflik di dunia kerja. Konflik tersendiri dapat diartikan sebagai hal yang biasa terjadi di tempat kerja. Kondisi tidak mengenakan ini dapat menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk tergantung pada kecakapan manajemen. Dan solusi yang dilakukan oleh Istana Yatim Al-Madinah yaitu berembuk dan bernegosiasi dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan agar tidak sampai dibawa masuk ke ruang pengadilan. Negosiasi sendiri adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan pertentangan. Dari pihak Yayasan Yatim Al-Madinah yaitu mau mengganti rugi atas kerusakan rumah mereka. Dan pada akhirnya warga setempat pun setuju dan tidak sampai membawa hal tersebut sampai ke pengadilan. Dan pada akhirnya pun masalah tersebut terselesaikan dengan cara mufakat dan kekeluargaan dan tidak sampai dibawa ke meja pengadilan. Dan masalah yang selanjutnya yaitu mengenai permasalahan keuangan Yayasan Istana Yatim Al-Madinah. Mengapa permasalahan keuangan ini terjadi? Karena adanya permasalahan tadi yang di atas yaitu meminta ganti rugi, sehingga Yayasan Istana Yatim Al-Madinah memastikan seluruh uang ganti rugi yang ditanggung oleh yayasan benar-benar telah lunas dibayarkan kepada mereka yang berhak, dan itu menyangkut jumlah nominal yang sangat besar, terutama bagi Bapak Syarif Thoyib sendiri sebagai pengajar atau dosen,
Dan kebetulan pada saat itu Bapak Syarif Thoyib sendiri sedang menempuh pendidikan jenjang doktor di Universitas Airlangga atau yang biasa kita kenal dengan sebutan UNER. Keluarga dari Bapak Syarif Thoyib pun ikut merasa tertekan akibat letupan-letupan suasana emosional yang kadangkala mewarnai proses dialog dalam rangka mencari titik kesepahaman dengan para pihak terkait. 1 tahun bukanlah masa yang singkat dan ringan bagi siapapun untuk tetap stay cool dalam pergulatan konflik yang sangat menguras daya tahan fisik dan emosi, sehingga keceriaan suasana keluarga pun ujung-ujungnya juga agak terganggu. Yang selanjutnya yaitu studi S3 yang tadinya selesai dalam jangka waktu 3-4 tahun menjadi molor akibat berlarut-larutnya proses negosiasi dan kompromi yang melibatkan yayasan dengan pihak lain. Konsentrasi belajar buyar, tugas perkuliahan terbengkalai, jadwal ujian yang diterapkan terlewat, dan anggaran biaya studi pun untuk sementara terpaksa direalokasi. Yang selanjutnya yaitu mandeknya program-program Istana Yatim, baik yang telah tuntas dirumuskan maupun yang sedang dirancang. Lebih dari itu, dana yayasan yang sedianya dapat diandalkan untuk menutup berbagai keperluan operasional, termasuk mencukupi kebutuhan dasar puluhan anak-anak yatim binaan, mau tak mau harus dipakai untuk mengangsur uang ganti rugi yang dibebankan kepada yayasan. Terlepas dari kesulitan semua itu, bukankah Allah sudah menjanjikan setelah hujan pasti ada pelangi, dan setelah masalah tersebut pasti ada solusinya. Akhirnya tak perlu menunggu waktu lama, kabar gembira berdatangan satu persatu. Ada pengusaha yang merelakan mobil mewahnya dijadikan barang jaminan untuk mencairkan kredit lunak dari sebuah lembaga keuangan. Kontraktor yang bertugas merenovasi bangunan yang rusak bersedia dicicil pembayarannya. Sebuah perusahaan di Jawa Timur menghibahkan dana CSR-nya secara berkala tiap bulan. Sepasang suami istri siap merogoh kocek sebesar 40 juta dalam acara lelang amal yang digelar yayasan dan yang lainnya. Kondisi finansial Yayasan Istana Yatim Al-Madinah pun berangsur-angsur membaik, sementara aman dan roda aktivitas mulai bergerak lagi dengan perlahan namun pasti. Dukungan para alumni SAFE Training juga sangat meringankan beban. SAFE adalah singkatan dari Spiritual Emotional Freedom Technique, sebuah teknik praktis dan efektif untuk mengatasi masalah fisik dan emosi. Jadi permasalahan yang kedua itu terselesaikan dengan adanya bantuan-bantuan dari semua pihak yang mau membantu Istana Yatim Al-Madinah. Sekian pembahasan mengenai Yayasan Yatim Al-Madinah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.